Karena muatan yang overload menyebabkan truk ini mengalami patah as roda depan saat akan berbelok. Di Pakistan, hal seperti ini bukanlah hal yang langka, bahkan hampir terjadi setiap harinya. Lihatlah kerusakan yang dialami truk ini. Bagian kaki-kaki depan mengalami kerusakan yang parah. As roda dan per daun sampai benar-benar patah. Dengan cekatan, mekanik Pakistan ini membawa semua alat yang diperlukan untuk membongkar as depan truk ini. Beberapa amunisi seperti dongkrak dan ganjal pun langsung digunakan. Ganjal yang digunakan ini bukanlah sembarang ganjal. Ganjal ini terbuat dari material vibranium sehingga tidak akan hancur walaupun digunakan sebagai pondasi untuk menopang bodi truk tronton. Menggunakan ganjal yang menambah tinggi dongkrak bukanlah hal yang dapat ditiru oleh sembarang orang. Hal ini akan sangat berbahaya karena jika titik keseimbangan tidak merata dengan baik, ganjal ini bisa saja tergelincir dan lepas. Hal ini akan menyebabkan cedera serius pada orang yang berada di dekatnya. Tak hanya satu, mereka juga menambahkan beberapa dongkrak untuk menambah kekuatan. Per daun adalah bagian pertama yang akan mereka evakuasi. Per ini patah tepat di bagian ujungnya. Untungnya, dudukan dari per daun ini tidak hancur, jadi bisa digunakan kembali oleh mereka. Selanjutnya, mereka perlu mengevakuasi as roda depan dari truk ini. Karena as roda ini sudah benar-benar patah, jadi mereka dapat dengan mudah untuk melepaskan roda ini. Mereka hanya perlu melepas beberapa baut dan memukulnya dengan palu. Roda ini pun dapat terlepas dengan sendirinya. Kerusakannya terdapat pada dudukan knuckle, bagian yang digunakan untuk memasang pin knuckle sampai terbelah menjadi dua, sehingga sudah tidak mungkin untuk diakali. Melepas as roda depan ini memerlukan cukup banyak waktu, karena banyaknya baut yang harus dilepas. Namun, dengan pengalaman yang cukup dan skill yang terasah, mekanik ini dapat melakukannya dengan cepat. Satu persatu baut yang mengunci as roda depan ini dapat mereka lepaskan. Sentuhan kasih sayang pun digunakan sebagai sentuhan terakhir untuk melepaskan as roda. Untuk menambah efisiensi waktu, mereka juga perlu membongkar set per daun ini, karena tidak semua lempengan baja mengalami kerusakan. Namun, hanya lempengan baja utama dan lempengan baja di bawahnya yang mengalami kerusakan, sehingga mereka hanya perlu membawa dua lempeng ini saja dan meninggalkan lainnya di tempat. Setelah semua part yang rusak dapat dilepaskan, mereka kemudian membawanya ke bengkel menggunakan sepeda motor roda 3 dan meninggalkan bangkai truk di tengah jalan begitu saja. Mereka harus mengukur as roda ini untuk menentukan di mana letak yang pas untuk memotong as roda ini. Pelontar api dengan suhu dan tekanan tinggi digunakan untuk memotong besi yang memiliki ketebalan tinggi. Suhu yang sangat tinggi dapat dengan mudah melelehkan besi. Hal ini dimanfaatkan oleh mekanik Pakistan untuk memotong besi yang memiliki ketebalan lebih dari 5 cm. Mereka menggunakan dudukan knuckle dari as roda bekas yang tersedia di gudang mereka untuk dijadikan kanibal. Sebelum menyambungkannya, mereka kembali mengukur panjang kedua sisi as roda ini. Karena dirasa salah satu sisi memiliki perbedaan panjang, jadi mekanik Pakistan ini menambahkan besi di salah satu sisinya. Bekas pemotongan yang kurang rapi kemudian dirapikan menggunakan gerinda amplas. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan sambungannya dapat terpasang dengan sempurna. Water pass digunakan untuk mengukur kemiringan sambungan as roda ini, karena jika melenceng beberapa derajat, maka akan menimbulkan masalah saat pemasangan. Saat memastikan semuanya telah selesai, sambungan ini pun disambungkan dengan las. Mereka sudah tahu betul jika menyambungkannya secara langsung dengan las, maka bagian dalam tidak akan merekat dengan sempurna. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kekuatan as roda truk ini. Mekanik Pakistan ini mengikis besi as tepat pada bagian sambungannya. Ini akan memberikan ruang untuk menempelkan bagian dalam besi dengan las, sehingga sambungannya jadi lebih kuat. Proses pengalasan harus dilakukan dengan sabar dan teliti, karena mereka harus menambahkan layer demi layer sampai ruang yang dibuat benar-benar tertutup dengan las. Tak lupa bekas las pun dirapikan dengan gerinda amplas. Hasilnya sungguh menakjubkan. As truk ini terlihat menyatu dengan sempurna. Knuckle truk ini juga mengalami masalah. Mereka harus mengganti knuckle bushing dengan yang baru. Mereka membuat proses pelepasan dan pemasangan knuckle bushing ini terlihat begitu mudah. Padahal hal ini akan sulit dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman, karena mereka menggunakan dudukan knuckle dari truk yang berbeda. Pin knuckle ini jadi tidak dapat dimasukkan. Namun hal ini bukanlah masalah besar bagi mekanik Pakistan. Dengan teknik PNP alias paksain paksa, mereka menggunakan alat khusus untuk memperlebar diameter lubang dudukan knuckle. Tak cukup sampai di situ, mereka juga memperkecil bagian ujung pin ini dengan mesin pengikis besi. Untuk mempermudah pin ini dipasang, mereka juga menambahkan oli. Selanjutnya dengan teknik PNP alias pukul and pukul, mereka memaksa pin ini untuk dapat dipasang. Ya, benar sekali, masalah lubang bisa dipaksa. Proses perbaikan lempengan baja per daun juga bukanlah masalah sulit bagi mereka. Dengan teknik yang sama untuk menyambungkan besi dengan las, yaitu membuat space terlebih dahulu sebelum dilas dan mengisi space tersebut dengan lapisan las. Mereka dapat menyambungkan per daun yang patah ini dengan sempurna. As roda dan per daun yang sudah diperbaiki ini kemudian dibawa kembali ke lokasi truk rusak untuk dipasangkan. Mereka benar-benar tak pernah memindahkan badan truk ini dari tengah jalan. Toleransi di Pakistan sungguh luar biasa. Tidak ada pengemudi jalan lain yang protes karena ada truk rusak di tengah jalan. Dengan kerjasama tim dan pengalaman yang baik, dengan mudah mereka kembali menyatukan per daun ini dan memasangnya. As roda pun dapat dengan cepat terpasang. Semua bagian dapat disatukan kembali tanpa kesalahan sedikit pun, apalagi sampai kehilangan baut dan salah pasang. Truk ini mampu digunakan lagi untuk
berjalan jutaan kilometer dalam kurun waktu ribuan tahun dan juga mampu menopang beban yang sangat berat, seberat memikul ekspektasi orang tua kepadamu.